Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, seperti yang saya janjikan kepada kita semua, saya ingin membawa kita dalam perkongsian yang singkat, ya, dan diharapkan semua jemaat dapat didorong dan dapat belajar sesuatu. Nah, hari ini saya mau membawa kita untuk belajar di dalam Filipi 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya. Saya bacakan bersama-sama. Surat daripada Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, dan surat ini ditujukan kepada umat Allah di Filipi yang bersatu dengan Kristus, termasuk para pemimpin dan penolong jemaah. Semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus mengurniai kamu berkat dan kesejahteraan. Setiap kali aku teringat akan kamu dan aku bersyukur kepada Allah. Setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku berdoa dengan sukacita. Aku bersukacita karena kamu telah menolong aku sehingga dapat mengkabarkan berita baik itu sejak hari pertama hingga sekarang. Aku yakin bahwa Allah yang sudah memulakan pekerjaan yang baik pada diri kamu akan meneruskannya sehingga selesai pada hari Kristus Yesus datang kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi, saya ingin kita mau mempelajari sesuatu daripada kebenaran firman Tuhan ini supaya dapat menjadi dorongan kepada kita. Kita tahu bahwa saat ini merupakan satu waktu ataupun momen yang mencabar dalam kehidupan kita. Sesungguhnya bukan hanya kehidupan kita sebagai orang percaya, tetapi bahkan kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Namun sebagai orang Kristen, saat ini saya mau mengingatkan kita, mau menguatkan kita lewat firman ini, dan saya berdoa supaya kebenaran ini dapat memberi penghiburan. Kebenaran ini dapat membuka hati kita, sehingga kita dapat melihat jalan Tuhan, sehingga kita dapat melihat rencana Tuhan dan kekuatan daripada Tuhan sendiri untuk melalui hari-hari kita. Nah, di dalam perikop ini, di dalam ayat ini, Paulus menulis, dia berkata bahwa dia mengingati jemaat-jemaat di Filipi. Bahkan Paulus berkata dia berdoa untuk mereka. Dia berdoa dengan sukacita. Dan di dalam ayat yang kelima, dia bilang, aku bersukacita karena kamu telah menolong aku sehingga dapat mengkabarkan berita baik itu. Sukacita yang Paulus luahkan, betapa dia bersyukur karena pertolongan daripada jemaat-jemaat di Filipi di dalam pelayanannya. Sehingga Paulus dapat mengkabarkan berita baik yang dipercayakan kepadanya. Nah, di dalam ayat yang ke-6, kita mau bahas, kita mau pelajari ayat yang sangat populer, ayat yang sangat luar biasa, dan saya yakin bahwa penting untuk kita paham kebenaran firman ini. Dia bilang begini, aku yakin bahwa Allah yang sudah memulakan pekerjaan yang baik pada diri kamu akan meneruskannya sehingga selesai pada hari Kristus Yesus datang kembali. Saya mau memberitahu kepada kita bahwa ayat ini bukan hanya ditujukan kepada jemaat di Filipi, tetapi saya sangat yakin bahwa firman Tuhan ini juga berbicara kepada kita pada hari ini. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi bahwa dia sangat yakin bahwa Allah yang sudah memulakan pekerjaan di dalam kalangan jemaat Filipi, Allah yang sama juga yang akan menyelesaikan sehingga pada Kristus datang. Demikian jemaat Tuhan, hari ini kita sama-sama terlibat sebagai satu tubuh Kristus, sebagai keluarga di dalam Tuhan, sebagai satu gereja. Sudah pasti saya sangat bersyukur karena bantuan, karena kesanggupan para jemaat, sahabat-sahabat dalam gereja yang mendukung pelayanan gereja sampai hari ini. Dan satu kebenaran, satu dorongan yang menguatkan saya di dalam firman ini adalah firman ini mengingatkan saya, meyakinkan saya bahwa Allah yang sudah memulakan pekerjaan di dalam kita, di dalam gereja, pasti akan melakukan pekerjaannya secara berterusan sampai apa yang dia rencanakan dalam kehidupan kita itu terjadi. Pada masa yang sama saya mendorong semua jemaat untuk meyakini
bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam situasi ketika pandemi COVID-19 ini sedang berleluasa di luar sana, dengan kesannya yang memberi akibat kepada ekonomi, kepada pekerjaan, kepada pendapatan kita. Hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa yakinlah bahwa Tuhan yang sudah memulakan pekerjaan yang baik dalam kehidupan saudara dan saya akan menjaga saudara untuk melalui hari yang sukar ini. Kalau kita sedang berpikir bahwa bagaimana saya mau hidup di dalam keadaan serangan virus yang semakin mengganas ini, bagaimana saya mau survive dengan pekerjaan yang mana cukup terbatas. Mungkin ada yang hilang pekerjaan, atau mungkin dari segi pendapatan kita berkurang, bahkan mungkin cabaran-cabaran lain yang timbul akibat daripada cabaran virus ini. Saya mau mengingatkan kita bahwa percayalah bahwa Tuhan mau melakukan sesuatu. Tuhan mau menolong Anda. Bagi kita yang sedang menemukan jalan buntu, yang sedang berhadapan dengan kebuntuan, saya mau mendorong kita, mengingatkan kita. Ayo mari kita mencari Tuhan. Ayo kita berseru kepada Tuhan. Karena Dialah Allah yang sanggup membukakan pintu buat kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, selanjutnya saya mau mendorong kita, dan juga satu peringatan supaya kita terus berdoa. Kita tahu bahwa pada 12 hingga 14, yaitu bermula hari ini sampai pada hari Rabu, kita sedang berdoa dan berpuasa. Saya harap semua jemaat dapat memberikan komitmen berpuasa mengikut cara yang Anda selesa, mengikut kesesuaian waktu Anda. Nah, selanjutnya saya berbicara tentang isu politik. Yang pertama tadi tentang cabaran, khususnya kesan-kesan daripada COVID-19 yang sedang berleluasa. Yang kedua, saya mau berbicara tentang isu politik yang memberikan keresahan kepada kita. Ada banyak luahan daripada orang-orang percaya tentang ketidakstabilan politik. Pada masa yang sama baru-baru ini kemasukan Parti PAS di Sabah. Saya mau mendorong jemaat semua, jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan yang sama yang bekerja di dalam jemaat Filipi adalah Allah yang sama bekerja di dalam gereja kita saat ini. Gereja sudah teruji ribuan tahun. Mereka diancam, gereja mengalami banyak cabaran, mengalami banyak cara mau dihancurkan. Tapi saya mau mengingatkan Anda bahwa Tuhan sedang bekerja kepada setiap kita hari ini. Dan kita sebagai umat Tuhan jangan takut. Kita meresponi firman Tuhan malam hari ini untuk mempercayai bahwa ada penyertaan Tuhan. Karena Dia sudah memulakannya, maka Dia akan menyelesaikan. Saya sangat yakin bahwa di dalam 3 hari kita berdoa berpuasa, kalau kita yang sedang berhadapan dengan persoalan-persoalan yang banyak, ayo mari kita ambil waktu ini, kita bertanya kepada Tuhan, minta jawaban, minta pertolongan kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang sanggup menyelesaikan pekerjaannya yang sempurna dalam hidup kita. Terima kasih. Saya harap setiap kita terdorong. Mari kita semakin giat di dalam Tuhan dan terus mempercayai kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin.